Bisa dilihat dari ketiga gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Iya, yang pertama dan yang kedua adalah perbedaan yang tampak sangat berbeda. Yang satunya rapih dan yang satunya pun kurang rapih. Dan yang ketiga adalah gambar orang yang dua-duanya bekerja, tapi mereka berbeda. Yang satu tenaga ahli, yang satu bukan tenaga ahli. Kamu tahu nggak, kalau negara berpenghasilan menengah itu susah banget buat naik kelas jadi negara maju. Di Asia Tenggara aja nih, satu-satunya negara yang bisa dibilang sebagai negara maju cuma Singapura aja. Kebanyakan negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah terjebak dalam status negara berkembang selama 50 tahun tanpa bisa naik status jadi negara maju. Indonesia sendiri sejak tahun 2005 dapat status negara menengah, dan sampai sekarang statusnya tuh masih naik turun gitu antara menengah ke atas atau menengah ke bawah. Emang apa sih penyebab negara menengah susah banget buat jadi negara maju? Kenapa ya kebanyakan negara tuh nggak bisa nembus batas jadi negara maju? Bisa kita lihat di sini ada faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan yang kedua adalah faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri atas satu, perubahan teknologi. Bisa kita lihat dari gambar, dari kerbau. Karena perubahan teknologi berubah menjadi traktor. Yang kedua adalah sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah akumulasi modal yang dapat berupa mesin, perlengkapan, serta fasilitas. Yang kedua ada faktor non-ekonomi. Non-ekonomi yang pertama ada sumber daya manusia dan yang kedua adalah politik. Masalah-masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang pertama kemiskinan, kedua pengangguran, ketiga ketimpangan pendapatan, yang keempat tingginya pertumbuhan penduduk. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia kita ambil contoh Provinsi Lampung. Yang pertama terlihat dari segi kemiskinan. Kemiskinan di Provinsi Lampung memang menurun tetapi melambat. Kita bisa melihat di sampingnya ada grafik kemiskinan yang terus menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Yang kedua dari segi pengangguran, bisa kita lihat di tabel data yang diambil dari BPS Lampung. Terlihat bahwa 15 kabupaten yang ada di Lampung yang mana rata-ratanya dapat terlihat bahwa 2019 hingga 2021 Provinsi Lampung tingkat penganggurannya meningkat dari 4,03 hingga 4,69. Yang ketiga dari segi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yaitu yang paling tinggi dicapai di Bandar Lampung untuk pendapatannya dan yang terendah adalah di Lampung Barat. Untuk wilayah kita sendiri Kabupaten Tanggamus itu termasuk nomor 2 dari bawah untuk segi pendapatan yang rendah. Keempat, terlihat dari pertumbuhan penduduk. Bisa dilihat dari grafik di samping yang diambil dari BPS Lampung bahwa dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Lampung meningkat mencapai 1,65%. Yang mana artinya pertumbuhan penduduk terus meningkat termasuk di wilayah Lampung sendiri. Bagaimana sih cara mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia? Pemerintah Indonesia sekarang sedang menggalakkan sistem wajib belajar 12 tahun. Penggalakan ini dilakukan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Untuk itu, mari sukseskan sistem wajib belajar 12 tahun di Indonesia. Fondasi awal menuju kesuksesan. Bermodal kemauan dan usaha sebagai bekal kehidupan di masa mendatang. Ayo tingkatkan terus pendidikan di Indonesia. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja.
Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. Pembicaraan kita lebih mengarah kepada substansi bahwa pupuk subsidi tidak dikurangi, tetapi jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan yang paling dasar dan komoditi pangan dasar yang ada. Infrastrukturnya juga udah rapi banget, jadi kerja manusianya efisien, gak buang waktu macet-macetan jalan. Fasilitas dan infrastrukturnya juga dibangun tanpa harus ngandelin tenaga kasar manusia, dengan keringat dan jam kerja yang enggak manusiawi.